Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hafidhah, at-tabarruku bi atharin nabi. Tabarruk, mencari berkah dengan sisa-sisa peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Asma'u bintu Abi Bakrin, kanat hadhihi ay jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Aisyata hatta qubidat. Falamma qubidat akhadtuha wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda nastashfi biha anil miswari nastashfi biha. Rawahul Baihaqi fil Kubra wa Muslim wa Bukhari fi kitabihil Mufrad bil Adab atau bil Adabil Mufrad, kana yalbasuha lil wafdi walil jumu'ah. Berkata Asma binti Abi Bakar, saudara dari Aisyah. Asma ini kakaknya, ini ada Abdurrahman bin Abi Bakrin dan beberapa anak yang lain, tapi yang banyak meriwayatkan ya, selain dari Siti Aisyah tentunya Asma. Beda kemungkinan. Jadi istri Abu Bakar kan banyak. Asma inilah yang mengantar makan. Iya, waktu bersembunyi di Jabal Sur, maka dia ini kakak. Ini maksudnya jubah Rasulullah SAW ada bersama Siti Aisyah sampai dia wafat. Jadi baju jubah Rasul ini Siti Aisyah yang megang, yang menyimpan sampai dia wafat. Falamma qubidat, maka ketika Siti Aisyah wafat, akhadtuha, aku mengambilnya, kata Asma. Dan konon adalah Nabi SAW memakainya, maka kami membasuhnya untuk orang-orang yang sakit, nastashfi biha, kami mencari kesembuhan dengannya. Ini baju Nabi itu dibasuh, lalu airnya ditampung. Airnya ditampung. Nah, itulah yang kemudian diistilahkan dengan tabarruk, mencari keberkahan dari peninggalan Nabi. Dalam hal ini baju jubahnya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Muslim, Al-Bukhari. Anil Miswari wa Marwan, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zamana Hudaybiyah fa dzakara al-hadits. Wa ma tanakhama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fa dallaka biha wajhahu wa jildah. Rawal Bukhari. Dari Miswar dan Marwan, Nabi SAW keluar pada masa Hudaybiyah. Berarti Hudaybiyah ini sekitar tahun ke-6 Hijriah, ke-6 ke-7. Lalu menyebutkan hadis tersebut. Kemudian tidaklah membuang dahak, berdahak Nabi SAW nukhamatan, akan satu dahak pun, illa waqat fi kaffi rajulin, kecuali jatuh di telapak tangan seseorang dari mereka, dari sahabat. Fadallaka biha wajhahu jildah, lalu dia seorang tadi yang telapak tangannya dapat dahak Nabi,
menggosok-gosokkan, menggosok-gosokkan dengan dahak itu ke muka dan ke kulit. Dalaka ini menggosok atau mengusuk. Biasanya kalau dalaka dia katrah, menggosok-gosokkan. Makanya pada sunat wudu itu at-tadlik. Tapi kalau dalaka mungkin hanya sekali aja. Apa? Begitu Nabi, bahkan kalau riwayat lain ya tabadar, berebut sahabat itu untuk menampung dahak Nabi. Menampung dahak Nabi. Jadi setiap Nabi berdahak, bahkan sini mungkin tidak ada ya. Ludah Nabi pun begitu. Kalau nampak sahabat Nabi meludah, ditampung. Ini tampung ini diusap ke muka atau di kulit. Tapi jangan pula dibayangkan, oh dahak Nabi busuklah, menjijikkan. Enggak. Wangi, keringat aja wangi. Ditambah lagi, memang secara hukum dahak itu kan bukan najis. Dahak, ludah bukan najis. Inilah yang dipraktekkan juga oleh sebahagian orang tuh. Ya, tuan-tuan saya, kalau kita dulu ya apa namanya, tuan-tuan lobai kampung, ada sakit, kan, diusap kan, ludahnya karat, dahaknya. Sakit anak. Virus COVID ini ya. Bisa lagi. Jadi itu digosokkan ke muka dan ke kulit badan. Cuma nanti mereka ini akan mengatakan tetangga sebelah itu khusus pada Nabi SAW, dan sebahagian mengatakan khusus pada asar Nabi SAW. Jadi kalau selain Nabi, enggak. Itulah kata orang-orang salafi itu. Rawal Bukhari. An Kabsyah al-Ansariyyati anna Rasulullah SAW dakhala 'alaiha wa 'indaha qirbatun mu'allaqatun fashariba minha wa huwa qa'imun faqata'at famal qirbati tabtaghi barakata mawdi'i fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hasan sahih gharib. Dari Kabsyah al-Ansariyah, berarti sahabat wanita atau sahabat wanita, bahwa Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, bersamanya ada kirbah. Kirbah itu tempat minum. Tempat minum biasanya itu kalau kirbah itu yang dari kulit, dari kulit kambing. Mu'allaqatun, yang tergantung. Jadi tempat minum dari kulit kirbah yang tergantung. Fasyariba minha, lalu Nabi minum darinya, dari kirbah tersebut. Wa huwa qa'imun, dia dalam keadaan berdiri. Wa huwa, dan Nabi sedang qa'imun, berdiri. Jadi kirbah itu berarti kalau diilustrasikan, dan itu biasa di orang Arab, kirbah itu pakai tali diletakkan gantung, terletak di situ, tinggal dibuka, ada apanya itu, ada untuk lubangnya, tutup atau diikat, begitu dibuka berarti Nabi minum. Fasyariba minha wa huwa qa'imun, Nabi minum dari kirbah dan Nabi sedangkan Nabi qa'imun, berdiri. Itu menunjukkan bahwa boleh minum berdiri. Bolehnya apa? Bolehnya kalau kita, itu makruh, kecuali kondisinya memang tidak memungkinkan seperti itu. Mungkin bergantung di atas, tergantung. Kalau duduk gimana pula? Macam ibu-ibu undangan di hotel, itulah nanya, gimana tuh saat kami minumnya berdiri, maka nggak ada tempat lain kan? Ya udah, itulah dia. Iya. Kadang kalau hotel pas jam undangan tuh, itu tempat terbatas tuh. Makan dapat duduk aja pegang syukur. Makan berdiri banyak. Jadi menunjukkan bolehnya dalam hal tertentu kan gitu. Dapat tempat, kondisi. Jadi, cuman sayangnya apa? Ada orang sampai dia mengatakan apa? Nabi
kan pernah minum berdiri. Kalau begitu, berarti hukumnya sunnah. Karena apa yang dibuat oleh Nabi sunnah. Kemudian apa yang tak dibuat oleh Nabi kalau bagi Salafi bid'ah. Ini dua-dua tak betul nih. Apa yang tak pernah dibuat oleh Nabi bid'ah tak betul. Apa yang pernah dibuat oleh Nabi ujuk-ujuk disebut sunnah juga tak betul. Kalau minum air Zam-Zam itu Ustaz, kalau di Makkah kan Zam-Zam memang ada pendapat sebahagian ulama, khususnya di luar mazhab Syafi'i, itu hukum kalau air Zam-Zam memang minumnya itu berdiri. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan juga oleh Imam Nawawi, tidak ada beda baik air Zam-Zam maupun selain air Zam-Zam, itu tetap hukumnya disunnahkan duduk. susah mengamalkannya di sana kan ramai. Itu tadi kalau pas susahnya itu ini. Apalagi kalau habis tawaf mau sa'i, dia ngambil airnya. Itu memang situ cepat. Tapi kalau kita sedang dalam masjid sholat, saya kebetulan waktu itu minum Zam-Zam, sedang dipoto, ada saya tulis di Facebook, pernah sekali posting itu tentang itu, karena memang kebetulan lagi minum Zam-Zam tempat lapang, orang di Masjid Nabawi pula kan, jadi minum dalam keadaan duduk lah. Karena memang orang Arab itu juga sebagian banyak yang begitu, tengoknya orang berdiri suruhnya minum duduk, ada. Aku pun pernah begitu kan, disuruh minumnya duduk. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada perbedaan baik air Zam-Zam maupun bukan Zam-Zam, tetap disunnahkan dalam situasi normal dia duduk. Kemudian faqata'at famal qirbah. Kabasyah tadi ini memotong mulut, tempat minumnya lah dari kirbah itu untuk apa? Tabtaghi barakatan. Inilah dia tabarruk itu, mencari keberkahan dari maudhi'i fi Rasulullah SAW, dari tempat mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi waktu minum itu berarti begitu. Dan memang kalau kita minum pakai gelas dan segala macamnya itu memang disunahkan, termasuk kita minum dari botol itu memang disunahkan mulut kita itu menyentuh wadah itu. Karena ada orang kita minum yang model tak disentuh langsung bibir dari gelas itu kan, seperti orang minum di botol lah yang selalu itu. Itu yang kalau Nabi SAW minum itu langsung ke gelas, kena ulut. Jadi dia minum kirba itu gitu, di mana terletak mulut Nabi itu? Di mulut mulut Nabi itu di pam kirbah tersebut. Dipotonglah itu. Inilah disimpan kemudian untuk ngambil keberkahan. Walaupun ini hadis menurut Imam Tirmidzi hasan sahih, tapi juga gharib. Khusus ya. Ini kalau mereka hadis dhaif itu kan tidak diterima. Kalau kita dhaif sekalipun, selama dia tidak sangat tidak sangat dhaifnya dan beberapa syarat lagi, maka itu dapat diterima paling tidak dalam fadhil amal. Kalau ini kan tak ada mengait dengan hukum halal haram, apalagi akidah. Cuman kalau ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi hasan sahih gharib. Walaupun kemudian ulama setelahnya itu berbeda-beda menjelaskan apa yang dimaksud dengan Imam At-Tirmidzi dengan istilahnya ini. Ada juga yang menyebut ini hasan, ya kan? Atau dia itu sahih, atau gharib. Ada juga menyebut dari satu jalur ini bisa dinilai hasan, dari jalur lain bisa dinilai sahih, tapi gharib juga. Macam-macam. Ini
Untuk detailnya ini harus merujuk ke ulumul hadis. Tapi kalau udah ada hasan sahihnya sekalipun ya, di akhirnya ada gharib, ini lebih tinggi lah dari yang sekedar dhaif saja. Nah, walaupun kalau udah gharib itu masuk dhaif lah itu kan. An Abdullah bin Zubair yuhadditsu anna abahu haddatsahu annahu atta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahtajimu falamma faragha qala ya Abdullah idhhab bihadha ad-dam faharikhu haythu la yaraka ahad falamma baraza an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amada ila ad-dami fasharibahu falamma raja'a qala ya Abdullah ma sana'ta qala ja'altuhu akhfa makanin 'alimtu annahu yakhfa 'anil nas qala la'allaka sharibtah qala na'am qala wa lima sharibta ad-dam wailul linnasi minka wa wailul laka minan nas qala Abu Salamah fa'addattu bihadha Aba Asim faqala kanu yarawna anna al-quwwata allati bihi min dhalika ad-dam qala al-Hafiz al-Busayri fi ithhab al-khiyarah al-muhirrah bi zawaid al-masanid al-ashara hadha isnad hasan rawahu al-Bazzar fi musnadih wa lahu syahid min hadis Safinah wa rawahu al-Bazzar. Dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair yuhadditsu. Dia menceritakan bahwa ayahnya menceritakannya, bercerita kepadanya bahwasanya dia datang kepada Nabi SAW dan Nabi Nabi sedang yahtajim, berbekam. Nabi sedang berbekam. Falamma faragha, maka ketika selesai Nabi berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, izhab bihadha, pergi bawa darah ini, faharikhu, lalu tumpahkan atau buangkan dia ke tempat yang sekira tidak ada seorang pun yang melihatmu. La yaraka ahadun, tidak ada seorang pun ahad yaraka yang melihatmu. Falamma baraza Rasulullah SAW, maka ketika baraza, dia beranjak jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, amada ila dam, dia sengaja terhadap darah itu, fasyaribah, lalu diminumnya. Darah ini darah bekas bekam. Darah bekas bekam itu kan darah kalau kita darah bekam itu kan darah kotor tuh. Nah, ini darah itu pula yang diminum. Nah, maka ketika dia balik menghadap Rasul, Rasul berkata, wahai Abdullah, ma sana'ta, apa yang telah kau buat? Nah, jadi ketika itu Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat bahwa sebenarnya bukan ditumpahkan tapi diminum. Qala ja'altuhu akhfa makan. Dia berkata, aku jadikan atau aku tempatkan darah itu, kalau bahasa kita tadi, aku tumpahkan ke akhfa makan alimtu, tempat yang paling tersembunyi. Akhfa makanin, tempat paling tersembunyi. Alimtu, yang aku tahu. Atau alimtu annahu, aku tahu bahwasanya dia yakhfa anin nas, tersembunyi dari orang-orang. Tak akan ada orang lagi yang nampak darahmu itu. Tapi apa kata Nabi? Qala la'allaka syaribtahu. Nabi berkata, la'allaka syaribtahu. Berarti udah kau minum kan? Jadi memang Nabi dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa bukan dibuang tapi diminum. Ada dalam riwayat lain senyum Nabi. Kata Nabi, kau minum kan? Qala na'am. Jujur sahabat? Ya. Qala walima. Lalu Nabi bertanya, mengapa kau minum darah? Wailun linnasi minka. Wailun laka minan nas. Celaka orang darimu dan celaka bagimu dari orang-orang. Nah, ini walima syaribta dam. Kenapa kau minum darah itu? Kata Nabi. Maka orang kalau dekat kau habis.
Kau kalau dekat orang habis. Maka qala Abu Salamah, berkata Abu Salamah, fa'adatu bihadza Abu Hasim, aku menceritakan ini kepada Abu Hasim. Lalu kata Abu Hasim, kanu yarawna anna al-quwwata allati bihi min dzalika dam. Lalu mereka para sahabat menganggap bahwa kekuatan yang ada pada Abdullah bin Zubair tadi itu adalah sebab dari darah itu. Nah, ini kan jadi termasuk panglima perang yang tangguh. Jadi ini darah yang diminum. Darah itu najis kalau darah bukan Nabi. Kalau di dalam kitab I'anah atau Hasyiah Bajuri itu disebutkan di antara darah yang tidak najis itu adalah darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat minum darah Nabi memang berbeda hukumnya. Apa itu? Darah Nabi tidak najis. Darah Nabi tidak najis. Tapi kalau selain Nabi, ini masalahnya bukan pada tidak boleh mencari berkahnya, tapi tidak boleh minum yang najis. Jadi kalau selain Nabi, sekalipun para wali, itu tak boleh pula kalau darah. Mencari berkah dengan meminum darahnya tidak boleh. Ini bayangkan aja, darah bekam saja diminum, apalagi darah Nabi yang segar. Maka kalau ada darah Nabi yang segar, yang bercucuran di muka Nabi, itu dilap oleh sahabat itu, dijilat oleh sahabat darah Nabi. Darah Nabi kalau keluar luka atau apa, itu dijilat oleh sahabat. Ini dari Al-Hafidh Al-Busairi. Wallahu alam, apakah maksudnya Imam Al-Busairi sahibul Burdah? Kemungkinan ya. Tapi karena Al-Hafidh, wallahu alam. Dalam kitabnya ini Ithaful Khiyar Al-Muhirrah bi Zawaidil Masanid Al-Asharah. Ini hasan. Hadza isnadu hasan. Paling tidak sebagaimana yang diriwayatkan Al-Bazzar, walaupun Al-Bazzar ini bisa dibilang agak longgar dalam periwayatan sanadnya. Jadi penilaiannya hasan, walaupun agak longgar. Nah, ditambah lagi walau syahid. Ada hadis yang mendukung ini. Dari hadis Safinah. Safinah ini itu sahabat Nabi yang apa kata Nabi? Kau Safinah. Ini sahabat yang dia bisa memikul barang, memikul barang banyak, sebagaimana yang bisa dibawa oleh unta. Itu berkat apa? Itu juga berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang, ketika dia disuruh Nabi untuk membawa barang-barang banyak dari unta, dia katakan, aku tak kuatlah ya Rasul. Kata Nabi, angkat saja kau sekarang Safinah. Namanya siapa gitu. Ini Safinah, ini diberi Nabi. Jadi dia kekuatannya itu, kesanggupannya mengangkat barang itu seperti kapal. Itu ada juga kisah dia yang terhempas dari kapal di lautan, kemudian terpencil di pulau, lalu didatangi oleh singa atau harimau. Didatangi oleh singa atau harimau, dia kemudian mengatakan kepada harimau itu, aku hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harimau atau singa itu pun kemudian tunduk. Bahkan harimau itu mendorong-dorongnya untuk keluar dari hutan. Ini orang, dia konon asalnya budak. Tapi dia tidak mau dimerdekakan. Dia mau, karena dia mau terus jadi hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dicari, ini kisahnya, ada kisahnya itu yang masyhur. Bahkan kalau di internet banyak itu. Tulis saja nanti, Safinah, sahabat Nabi, Maula. Biasanya disebut dengan Maula. Safinah Maula Rasulillah. Jadi hamba Rasulullah SAW.
Adi bin Jud'an qala Thabit li Anas amasasta Nabi SAW biyadika qala na'am faqabbalaha rawahu al-Bukhari fil Adab al-Mufrad. Dari Ibnu Jud'an dia berkata qala Thabit berkata Thabit kepada Anas bin Malik kata Thabit amasasta Nabi SAW biyadik, apa engkau menyentuh Rasulullah SAW dengan tanganmu ini? Kata Anas bin Malik, iyalah. Qala na'am. Iya. Bahkan yang namanya Anas kan sahabat dekat. Lalu Sabit mencium tangan tadi, tangan Anas. Kenapa? Karena tangan Anas ini pernah menyentuh Nabi SAW. Nah, begitulah mengambil keberkahan. Padahal itu kan istilahnya udah jauh itu. Nabi dah wafat. Sabit, nah ini berarti golongan tabi'in. Dia nanya sama Anas, nah, pernah sentuh Nabi dengan tangan? Pernah. Nah, kan udah bekas apa ini? Udah dipakai, udah dicuci, udah mandi berkali-kali, udah bentuk tahun. Nah, tapi itu pun masih dicium tangan itu. Karena dulu waktu Nabi hidup ini tangan pernah menyentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti keberkahan itu walaupun udah lama itu tidak hilang. Nah, contoh Anas tadilah kan udah lama, atau paling tidak ini kan tangan udah berkali-kali mandi, udah berkali-kali dibasuh dan seterusnya. Jabat tangan sama orang lain lagi. Udah berjabat dengan tangan orang lain lagi dan seterusnya. Ya. Tapi toh masih dicium juga. Itu ada sahabat yang rambutnya pernah disentuh Nabi itu. Nah, itu rambutnya tidak pernah dia potong sampai panjang itu. Kalau dia istilahnya pangkas, potong rambut, dia potong semua bagian selain dari yang itu. Nah, itu dia biarkan terus panjang. Nah, kenapa? Itu ambil keberkahan karena dulu rambutnya itu pernah disentuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau dalam Asy-Syama'il, Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi itu dicantumkan. Nanti kita lihat. Aniz Zari' ibni Amir qala qadimna faqila dzaka Rasulullah sallallahu fa akhadna bi yadayhi wa rijlaihi nuqabbiluha. Rawal Bukhari. Dari Zari' bin Amir, dia berkata qadimna, kami datang. Nah, waktu itu ini belum tanda siapa Nabi, mana Nabi Muhammad. Faqila, lalu dikatakan dzaka Rasulullah, itulah dia Rasulullah Muhammad SAW. Fa akhadna bi yadayhi, maka kami kemudian menangkap tangan Nabi dan dua kakinya, nuqabbiluha, kami menciumnya. Jadi mencium kaki pun tidak bid'ah, karena ini dibuat. Nah, kita tidak membedakan antara dalam hal menciumnya ini antara Nabi ataupun pewaris Nabi ataupun orang-orang yang memang berhak. Berhak karena dia orang tua atau karena kealimannya, ilmunya, atau karena kesolehannya, solehnya. Kita menciumnya itu macam bersujud, boleh juga? Boleh kan? Kan menciumnya itu bukan kita sujud dalam rangka ta'abbud kan? Ketika Nabi Adam diciptakan, malaikat disuruh sujud, itu kan tidak satu penafsiran ulama mengenai sujud tahiyahnya itu. Ada memang menafsirkan sujud tahiyah itu bukan dalam rangka ibadah tahiyah, tapi bentuknya itu macam sujud salat. Ada yang menyebut sujud tahiyah itu hanya inhina, menunduk membungkuk saja. Tapi ada juga penafsiran ya sujud itu ya begitu. Cuman dalam rangka tahiyah, bukan ta'abbud, atau dalam rangka bukan ubudiyah. An Khalid i'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaqa ra'sahu fabtadara an-nasu jawanib sya'rihi fasabaqtuhum ila nasiyatihi faj'altuha fi hadhihi al-qalansuwah falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun nasra. Dari Khalid bin Walid, Nabi SAW umrah, lalu Nabi mencukur rambutnya. Dicukur Nabi lah rambutnya. Faqtadarun nas, lalu orang-orang berlomba jawani basyari, ke sisi-sisi atau samping-samping dari rambut Nabi SAW. Fasabaqtuhum ila nasiyati, lalu aku mengalahkan mereka untuk mendapatkan nasiah.
Nasiyah itu rambut di depan, berarti ubun-ubun. Faja'altuha fi hadhil qalansuah. Lalu kuletakkanlah rambut Nabi SAW itu di qalansuah, di helm perang. Nah, qalansuah itu yang dipakai oleh kepala. Ya, maksud sini helm perang. Falam ashhad qitalan, maka aku tidak ikut berperang satu perang pun bersama rambut itu, wahiyya ma'i, dan qalansuah yang ada rambutnya itu bersama aku, illa ruziqtun nasra, kecuali diberikan aku kemenangan. Kecuali diberikan oleh Nabi SAW kemenangan. Ya, kecuali diberikan oleh Allah kemenangan. Jadi kalau perang Khalid bin Walid menang. Ya, karena tabarruk dengan rambut Nabi SAW. Rotobroni fil Mu'jam al-Kabir, kemudian Hafiz Haythami, Rotobroni, Abu Ya'la, dan rijaluhuma rijal sahih. Kemudian Ja'far, sami min jama' min as-sahaba, wala adasam min Khalid amla. Ya. Yang dibawa orang itu asli juga. Wallahu a'lam. Kalau kita berhusnuzan dengan tasrih yang ada, memang ada tasrihnya dari lembaga yang terkait bahwa itu memang asli. Tapi apakah memang demikian? Ya, wallahu a'lam. Karena ada juga orang-orang yang kemudian mempertanyakan keaslian dari yang dibawa-bawa sekarang itu. Apalagi masa dilepas-lepas seperti itu. Masa dia bisa dilepas-lepas seperti itu? Ya. Padahal itu kan di museum. Nah, itu kan dijaga betul kalau ada yang begitu. Kalaupun dilepas itu bukan tingkat orang biasa, itu negara-negara itu yang bisa menerima itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi musuh Saudi itu sekarang. Enggak, yang banyak di Turki lah, museum Turki. Ya, karena diselamatkan. Kan Turki Utsmani kan berkuasa ketika itu, peninggalan Nabi SAW yang banyak, itu disimpan di sana. Selama kekuasaan Turki Utsmani itu terjaga dengan sangat. Dan itulah kehendak Allah. Andai kata tak diselamatkan, disimpan oleh Turki Utsmani ke Turki itu, mungkin hari ini udah hilang bekas. Nah ya, dibuanglah oleh Wahabi kan. Kalau tetap ada di sana. Kalau tetap ada di sana dibuang oleh Wahabi. Ada cara Allah menyelamatkan. Iya. Nah, cuman kalau yang dibawa-bawa termasuk yang itulah wallahu a'lam lah. Tapi kalau dibilang duplikat bisa jadi. Duplikat maksudnya seperti inilah bisa kalau duplikat. Ini kan masalahnya kan tidak. Dinisbahkan langsung proses gitu. Iya. Apa tidak kena juga man kadzaba alayya muta'ammidan? Kalau diikut-ikut, kalau seandainya memang bukan betul lah. Kalau memang bukan betul. Kena itu. Lalu dinisbahkan ke Rasulullah kan dosa juga. Enggak semudah itu membawa ulama. Iya. Jadi mungkin barangkali memang duplikat itu. Duplikat umpamanya kan seperti inilah baju Nabi. Kalau gitu. Itu kan di Museum Quran di Madinah. Ya, di Museum Quran Madinah, itu kan ada itu yang dipampangkan di kaca. Betul, kaca. Tapi itu disebut nuskha duplikat. Duplikat, tapi dia persis itulah bentuk aslinya. Cuman yang aslinya itu tak bisa diapakan karena dia udah lama. Kalau nanti begitu dia bisa hancur. Jadi yang aslinya tetap disimpan. Yang dipampangkan di museum, pampangkannya dalam kaca, itu yang duplikat. Nah, duplikat. Ya, tapi yalah wallahu a'lam. Bendera Indonesia yang dijahit oleh Ratnawati saja pun itu bukan itu. Siapa Fatmawati? Yang duplikatnya kan? Yang itu pun yang dikibarkan 7 Agustus kan yang duplikatnya itu, bukan yang itu lagi. Karena dia udah rapuh lah kan. Iya, Mana kita sampai kita udahkan atau sedikit lagi kita habiskan doa indah karena masih berkaitan dengan barokah ya. Barakatus sholihin ahya'an wa amwata. Berkah orang-orang soleh ketika masih hidup maupun setelah wafat. Jadi tidak terbatas ketika masih hidup saja. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala baina nahnu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun id utiya bi jummar nakhlatin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna minasy syajari lama barakatuhu ka barakatil muslimin. Fadhanantu annahu yani an-nakhlata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiyan nakhlatu. Ini berkah
orang saleh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami sedang bersama Rasulullah SAW duduk-duduk. Idh utia, kemudian dibawakan kepadanya bijummar nakhlatin, dengan jummar nakhlah. Apa jummar ini? Kalau nakhlah ini pohon ranting dari kurma, pelepah atau ranting dari kurma. Jummar kalau dari jamar, itu batu-batu, tapi ini berkaitan dengan pohon. Lalu Nabi SAW berkata, inna minasyajari, sesungguhnya dari pohon itu, lama barakatuhu, lama sungguh ada yang berkahnya, kabarakatil muslim, seperti keberkahan orang muslim. Nah, ini pelepah pohon kurma tadi berarti jumar mungkin yang sudah mengeras. Karena jamar itu batu ya. Bijumar nakhlah. Maka kata Nabi, di antara pohon itu ada yang sungguh berkahnya itu seperti berkah seorang muslim. Fadhanantu annahu ya'ni nakhlah. Maka kata Abdullah bin Umar, aku menyangka, menduga bahwasanya itu yakni yang dia maksud adalah nakhlah. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, hiyan nakhlah, itulah dia nakhlah. Ini kita lihat ada keterangan. Rawal Bukhari. Qala Hafiz Ibnu Hajar, wa barakatun nakhlati mawjudatun fi jami' ajza'iha. Keberkahan nakhlah, pelepah atau ranting dari pohon kurma tadi itu, mawjudah fi jami' ajza'iha, ada pada semua bagiannya. Mustamirratun fi jami' ahwaliha. Jadi mawjudatun fi jami' ajza'iha, mustamirratun fi jami' ahwaliha, tetap berlanjut terus pada semua keadaannya, baik ketika dia basah. Berarti kalau begitu kan, selagi dia masih ada. Famin hina tatlu, maka dari ketika tatlu'u, dia tumbuh atau terbit, ila antai basah, sehingga sampai dia kering, tu'kalu anwa'an, dia dapat dimakan dalam beragam bentuk. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, berarti setelah dia mengering, yuntafa'u bi jami' ajza'iha, dapat digunakan semua bagian-bagiannya. Wa kadzalika, dan begitu juga barakatul muslimi, berkah dari orang muslim, ammatun, adalah umum, fi jami'il ahwali, pada semua keadaan, baik ketika dia masih hidup maupun sudah wafat. Wa naf'uhu mustamirrun, dan manfaat, faedah dari orang muslim itu mustamirrun lahu, terus baginya, wali ghairihi, dan bagi orang selainnya, hatta ba'da mautihi, sampai setelah wafatnya pun. Jadi keberkahannya tidak terbatas ketika masih hidup, sudah wafat pun juga. Berkahnya bukan saja bagi diri dia, tapi bagi orang lain yang masih hidup kalau dia sudah mati itu kan. Inilah penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani terhadap hadis tersebut. Wallahu alam bisawab. Nanti orang udah ini. Alhamdulillah. Dimasuk doa indal qamar. Jadi kita tutup dengan doa adalah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi anfa'ahu wa minal amali aslahahu wa minar rizqi awsa'ahu birahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.